Bab 3631 Seorang es di atas lengannya. Ordo Ecclesiastik senang sejak berita kembalinya Tundra yang akan datang dengan makhluk perkasa dari dunia legendaris telah menyebar. Adegan suram yang biasa tidak bisa ditemukan, karena hari-hari mereka untuk tunduk pada orang lain akhirnya akan segera berakhir. Mereka tidak perlu lagi hidup sengsara sebagai orang buangan. The Glorian Order dan Levi tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi mereka. Semua orang menunggu Tundra kembali. Akhirnya kita bisa memulihkan reputasi Ordo Gerejawi. Sudah waktunya bagi Ordo Gerejawi untuk membalas dendam kita. Kita akan menghancurkan Ordo Glorian dan membuat Levi pingsan sampai ke intinya. Akhirnya, kami akan berdiri tegak dan bangga. Semua orang sangat gembira. Segera, tekad di hati para anggota Ordo Gereja akan terbentuk. Di Core Speed, karena Tundra dan Cetus akan segera kembali, Gloria mengirim sebagian besar elit pergi. Dia ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, dia hanya menyimpan beberapa prajurit fatalis untuk menjaga markas. Tentu saja, orang-orang itu kebanyakan ada di sana untuk mengawasi Esov, 10 besar Ordo Gerejawi, dan teman-teman Sonja. Di ruang rahasia, Esov, yang tersiksa di ambang kematian, tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang biasanya berawan sangat cerah pada saat itu. Bahkan, ada kilatan darah yang mengental di dalamnya. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan melihat lapisan energi yang tumpul menyelimuti dirinya. Energi itu dengan cepat menyembuhkan lukanya. Awalnya, Esov menyerupai sekantong tulang. Setelah beberapa waktu, kulitnya secara bertahap mulai menjadi halus. Seperti ular yang berganti kulit, kulitnya yang sebelumnya rusak terkelupas dan perlahan-lahan melayang ke tanah setelah ditiup oleh angin energi yang lembut. Esov menghela nafas. Kondisi mentalnya telah disegarkan. Bahkan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terdengar dengungan bingung dari sudut gelap. Meskipun 10 teratas memiliki tulang spiritual yang diekstraksi dari mereka, dan kekuatan mereka telah diserap, mereka masih yang terbaik dari yang terbaik. Oleh karena itu, mereka sensitif terhadap perubahan aura. Terlebih lagi, Esov berada di ambang kematian, namun auranya tampak lebih kuat saat ini. Bagaimana itu bisa terjadi begitu tiba-tiba? Diam. Esov memberi isyarat agar mereka tetap diam. Meskipun pencahayaan redup dari ruang rahasia, yang lain terbiasa dengan kegelapan, jadi mereka melihat gerakannya dan dengan cepat menahan napas saat mereka menunggu instruksi berikutnya. Retakan. Dengan mengerahkan sedikit kekuatan, Esov berhasil melepaskan belenggu baja yang mengikat tangan dan kakinya. Perusahaan 10 besar dan Sonja tercengang. Mereka semua tahu bahwa Gloria telah menyewa orang untuk secara khusus membuat belenggu itu karena takut mereka melarikan diri. Faktanya, mereka masih akan menghadapi kesulitan untuk mematahkan belenggu itu bahkan jika kekuatan mereka berada di puncaknya. Namun, Esov telah melakukannya dengan mudah. Apakah kekuatannya sudah kembali? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya ingat bahwa kekuatan Tuan Esov telah benar-benar habis juga. Semua orang bingung. Namun demikian, fakta bahwa Esov telah memulihkan kekuatannya adalah kabar baik bagi mereka. Tidak perlu banyak pertanyaan lagi. Aku akan menyelamatkan kalian semua, bisik Esov kepada mereka. Sayangnya, bahkan Gloria telah meremehkan Esov. Dia adalah seorang jenius dalam kedokteran. Dia telah menyembunyikan beberapa pil penyelamat hidup bersamanya. Bahkan orang-orang yang diinstruksikan Gloria untuk memeriksa tawanannya secara menyeluruh gagal menemukan pil itu. Oleh karena itu, Esov menunggu sampai waktunya tepat sebelum meminum pil dan mendapatkan kembali kekuatannya. Terima kasih, Tuan Esov. 10 besar sangat tersentuh sehingga air mata menggenang di mata mereka. Awalnya, mereka putus asa. Lagi pula, keamanannya ketat, dan mereka telah kehilangan semua kekuatan mereka. Melarikan diri tampaknya menjadi mimpi. Namun, lilin harapan telah dinyalakan kembali. Itu tidak kekurangan keajaiban. Bab 3632 10 teratas dan Sonja lolos. Esov berdiri perlahan dan meregangkan sedikit. Setelah memastikan bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya, dia melangkah ke arah yang lain. Dia membagi beberapa pil yang tersisa menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada 10 teratas, yang memasukkannya ke dalam mulut mereka. Serap kekuatan pil menggunakan teknik yang akan aku ajarkan padamu. Ingatlah untuk mengontrol aura Anda. Jika tidak,
Fluktuasi aura Anda akan mudah dideteksi oleh para ahli. Peringatan Soft sebelum dengan cepat memberitahu mereka teknik kultivasi. Merasa di atas bulan, 10 besar dengan cepat mengikuti instruksi Soft. Mengaktifkan teknik dengan cepat, mereka menyerap kekuatan pil ke dalam tubuh mereka dengan kecepatan tinggi. Karena pilnya terbatas dan tulang spiritual mereka telah digali, mereka hanya dapat memulihkan 20 hingga 30% dari kondisi puncak mereka. Di sisi lain, Sonja berhasil memulihkan 50 hingga 60% dari kekuatan aslinya. Terbukti betapa mengerikan keefektifan pil itu. Ketika semua orang merasakan aura di dalam tubuh mereka lagi, mereka sangat gembira. Kalian semua sudah cukup banyak pulih, kan? Tanya Soft dengan sungguh-sungguh setelah beberapa saat. Semua orang mengangguk. Masih ada sekitar 1 jam sebelum penjaga mengantarkan makanan. Mari bertindak sesuai situasi. Aku akan membunuh jalan keluar untukmu. Soft dengan cepat memutuskan rencana pertempuran. Meskipun dia sudah mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak yakin apakah Gloria dan Silas sedang berjaga di luar kota. Bagaimanapun, kekuatan mereka telah melampaui Soft. Jika mereka sengaja bersembunyi, tidak mungkin dia bisa mengetahuinya. Semua orang mendengarkan perintahnya, mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Jika Gloria mengetahui bahwa mereka telah melarikan diri, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Seiring waktu berlalu perlahan, langkah kaki lembut bisa terdengar di luar ruang rahasia. Mereka di sini. Soft menyipitkan matanya dan bersembunyi di sudut gelap. Dentang. Setelah pintu terbuka, 2 penjaga Fatalis Warriors melemparkan semangkuk makanan yang tampak seperti makanan babi ke tanah. Kamu anjing sialan. Makanan anjing Anda ada di sini. Kemari dan makanlah. Sebelum prajurit Fatalis bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan aura kematian yang kuat menyelimuti dirinya. Segera, dia menerima pukulan keras di bagian belakang kepalanya, yang menghancurkannya. Mayatnya terguling ke tanah. Hati-hati dengan punggungmu, memperingatkan temannya. Meskipun dia berencana untuk membantu, dia tiba-tiba merasakan seseorang mencengkeram lehernya dengan erat. Retakan, suara patah tulang terdengar, dan penjaga prajurit Fatalis tewas di tempat. Meskipun Soft tidak sekuat Gloria dan Silas, dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang prajurit Fatalis. Ayo pergi. Soft menyerang terlebih dahulu, bagaimana? Meskipun ada banyak prajurit Fatalis elit di luar, mereka tidak berdaya melawan serangan Soft. Persis seperti itu, Soft dan yang lainnya membunuh jalan keluar mereka. Mereka menerobos keluar dari penjara di Core Speed dan menghirup udara segar dengan rakus. Perasaan akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka memenuhi mereka dengan kegembiraan. Mari kita berpisah dan bertindak. Kalau begitu, bahkan jika Gloria kembali, dia tidak akan bisa mendapatkan kita semua. Kembali ke Ecclesiastic Order atau temukan Levi sesegera mungkin. Dia mungkin satu-satunya yang bisa menekan Gloria, perintah Soft dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk, tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi, mereka dengan cepat melarikan diri dari Core Speed. Meskipun tidak banyak anggota dari Ordo Glorian yang menjaga Core Speed, itu masih markas Gloria. Ketika penjaga dari shift lain kembali, mereka segera menemukan bahwa Soft dan yang lainnya telah melarikan diri. Tuan Gloria, Tuan Soft dan yang lainnya telah pergi. Penjaga Fatalis Warrior segera melaporkannya kepada Gloria. Menurutnya, karena Soft, Sonja, dan yang lainnya berada di ambang kematian, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri sendiri. Gloria sangat marah ketika dia mendengar itu. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menjaga beberapa orang yang sekarat. Mobilisasi semua orang. Kita harus menangkap mereka lagi. Di bawah instruksi Gloria, puluhan ribu anggota Ordo Glorian pergi untuk menangkap para pelarian. Bab 3633 Pencarian Besar-besaran. Di markas Ordo Glorian di Core Speed, Gloria duduk di sana dengan tatapan serius dan muram. Seluruh aula mati sunyi. Bahkan anggota Dewan Inti Ordo Glorian bahkan tidak berani bernapas dengan keras, takut mereka akan membawa masalah bagi diri mereka sendiri jika mereka membuat marah Gloria. Sekarang setelah 10 besar dan Soft berhasil melarikan diri, itu adalah penghinaan besar bagi Gloria. Mereka tahu terlalu banyak informasi orang dalam, terutama identitas aslinya dan bagaimana dia mencoba menimbulkan masalah antara Ordo Gerejawi dan Levi. Begitu berita itu tersebar,
dia akan menjadi sasaran kemarahan Ordo Gereja dan Levi. Meskipun Gloria yakin dengan kemampuannya, kembalinya menteri masih merupakan variabel yang tidak pasti. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu bagaimana sikap Cetus terhadapnya setelah kembali. Bahkan jika dia telah menyelamatkan Silas, Cetus mungkin tidak akan berterima kasih padanya untuk itu. Selain itu, dia harus mencegah kemungkinan pengkhianat menaklukkan Ordo Glorian untuk diri mereka sendiri. Ini membuatku sakit kepala hebat. Gloria memijat pelipisnya dengan lembut. Apa yang bisa menjadi masalah? Pikiran berpacu melewati pikiran Gloria. Mempertimbangkan kondisi fisik 10 besar dan Sonja, mustahil bagi mereka untuk memiliki energi untuk melarikan diri. Tuan Asof, itu pasti dia. Baru saat itulah Gloria mendapat wahyu tiba-tiba. Asof tidak hanya salah satu keajaiban medis paling langka di Ordo Gerejawi, tetapi dia juga sangat berbakat dalam alkimia. Dia mungkin memiliki rencana cadangan dan memulihkan kekuatannya menggunakan pil. Saya telah meremehkan Tuan Asof, bintang B asteris tua itu. Petik 2. Gloria menyesalinya sekarang. Jika dia tahu tentang itu, dia akan membunuh Asof secara langsung. Jika kebenaran terungkap, dia tidak perlu khawatir tentang Levi. Namun, begitu menteri kembali, tugas pertamanya adalah menegaskan dominasinya. Sebagai pelaku yang hampir menghancurkan Ordo Gerejawi, dia mungkin akan menjadi target pertama. Dia tidak tahu seberapa kuat menteri itu atau konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkan oleh kepulangannya. Pikiran itu membuat Gloria merasa sangat frustrasi. Dengarkan, kita harus menangkap Tuan Asof dan yang lainnya. Perintah Gloria dengan dingin. Dipahami. Jawab anggota Ordo Glorian secara bersamaan. Silas, bagi prajurit fatalis yang terlatih menjadi 2 kelompok. Satu akan melakukan operasi pencarian dan pengejaran besar-besaran, sementara yang lain akan mengepung Ordo Gerejawi dan kekuatan besar lainnya. Jangan biarkan Tuan Asof dan yang lainnya berada di dekat Ordo Gerejawi, lanjut Gloria dengan muram. Silas menerima perintah itu dan pergi. Meskipun dia tahu bahwa Cetus akan segera kembali, dia masih bersedia mengikuti Gloria. Menurut pendapatnya, Gloria, dengan kekuatan dan rencana manipulatifnya, adalah pemimpin yang langka. Jika dia bekerja untuk orang seperti dia, itu masalah waktu sebelum dia mencapai puncak hidupnya. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah ayah kandungnya kembali, dia tidak perlu memikirkannya sekarang. Bond Grandmaster, bawa semua pembunuh dan cari mereka juga. Bond Grandmaster pergi setelah menerima perintah. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Silas. Setelah diusir oleh Ordo Eklesiastik, Bond Grandmaster senang bahwa dia akhirnya bertemu dengan seorang pemimpin yang tercerahkan. Untuk jangka waktu tertentu, Silas telah melatih prajurit Fatalis, The Furies, dan Zar untuk menjadi resimen prajurit Fatalis dari Ordo Glorian. Orang-orang itu sudah bisa dianggap elit. Dengan Gloria memberi mereka versi sederhana dari teknik melahap dan ditambah dengan kelimpahan energi spiritual setelah garis lay spiritual mereka meledak, kemampuan mereka melonjak dengan cepat. Mereka bisa dimanfaatkan dengan baik sekarang. Setelah mengirim begitu banyak orang untuk mengejar para pelarian, Gloria masih khawatir. Oleh karena itu, dia secara pribadi memimpin sekelompok prajurit Fatalis untuk mengejar mereka. Dia sudah memutuskan untuk membunuh 10 besar dan yang lainnya jika mereka melakukan perlawanan selama pengejaran ini. Setelah meninggalkan Corps Pit, Asof dan yang lainnya melarikan diri dalam 3 kelompok terpisah untuk menghindari eliminasi sekaligus. Bab 3634 Pelarian Besar. 10 besar ada di satu tim, Sonja dan 2 lainnya di tim lain, dan Asof sendirian. Di tengah malam yang gelap, sesosok tubuh berlari melintasi hutan dengan cepat. Beberapa sosok gelap panas di ekornya. Namun, karena perbedaan kekuatan yang signifikan, jarak antara kedua belah pihak meningkat. Orang yang dengan panik melarikan diri di depan adalah Asof. Dia adalah orang yang mendapatkan kembali kekuatan paling besar di penjara bawah tanah. Akibatnya, ia memutuskan untuk bersolo karir agar tidak diseret oleh yang lain. Namun, segera setelah dia melarikan diri dari Corps Pit, anggota Ordo Glorian menemukan jejaknya dan mengejarnya tanpa henti. Secara alami, Asof ingin melenyapkan orang-orang ini terlebih dahulu sebelum melarikan diri. Namun, setelah 2 kali mencoba, dia terkejut menemukan bahwa semakin banyak dia membunuh, semakin banyak anggota Ordo Glorian yang muncul.
Jelas bahwa mereka telah menerima intel yang relevan dan telah meluncurkan operasi besar-besaran untuk mencari para pelarian. Setelah mencapai kesimpulan itu, Asof berhenti berkelahi dengan mereka yang mengejarnya. Mereka sangat sulit untuk disingkirkan. Asof merasa agak bermasalah. Meskipun anggota Ordo Glorian yang mengejarnya tidak terlalu ahli dalam bertarung, mereka semua sangat cepat dan berhasil mengimbanginya. Ketika Asof mencoba mendeteksi aura di sekitarnya, dia tidak menemukan jejak pejuang yang mencurigakan. Segera, dia menghentikan langkahnya. Jika kamu terus mengejarku, jangan salahkan aku karena kejam, Asof memperingatkan dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk kembali bersama kami. Kalau tidak, kami akan langsung membunuhmu. Jawab pemimpin prajurit Fatalis dengan tegas. Kamu punya permintaan kematian. Asof menyerang secara langsung. Yang membuatnya cemas, para pengejar tidak membalas dan malah lari ke arah yang berlawanan tanpa ragu-ragu. Tepat ketika Asof berhenti menyerang dan bersiap untuk pergi, para pembunuh mengejarnya lagi. Mereka menjaga jarak aman di antara mereka berdua selama ini. Itu, sekelompok pembunuh yang terus menempel padanya, Asof tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika dia bertekad untuk membunuh orang-orang itu, dia pasti akan menarik lebih banyak musuh. Dia akan berada dalam masalah besar begitu dia akhirnya dikepung. Oleh karena itu, Asof tidak punya pilihan selain terus mengubah arah dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Dia sedang menuju dengan cepat menuju Ordo Gerejawi. Setelah berlari untuk waktu yang lama, dia kehilangan banyak energi. Secara khusus, ia menghabiskan banyak energi mental, yang membuatnya merasa lelah secara mental dan fisik. Untungnya, karena kekuatannya yang luar biasa, dia tidak menderita luka yang berarti. Sebagai perbandingan, 10 besar tidak seberuntung itu. Karena mereka telah kehilangan tulang spiritual mereka, mereka hanya dapat memulihkan sebagian dari kekuatan mereka dengan mengandalkan pil soft. Akibatnya, kekuatan mereka tidak dapat diperbarui. Dengan setiap kekuatan yang hilang, kemampuan mereka akan terus menurun. Meskipun 10 teratas semuanya memiliki teknik canggih, jumlah energi vital yang mereka kembangkan dalam waktu sesingkat itu jauh dari cukup. Oleh karena itu, hampir semua dari mereka terluka saat melarikan diri, yang menempatkan mereka dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Adapun Sonja dan dua lainnya, mereka tidak memilih untuk kembali ke Ordo Gerejawi. Sebaliknya, mereka langsung bergegas ke markas Levi. Ini adalah ide Sonja, menurutnya, hanya Levi yang bisa bertarung dengan Gloria di depan. Akibatnya, pelarian mereka berjalan sangat lancar di awal, dengan hampir tidak ada anggota Ordo Glorian yang mengejar mereka. Baru pada tahap terakhir mereka bertemu dengan para pembunuh dari Ordo Glorian, yang menjaga bagian luar markas Levi. Sementara itu, Asof dan 10 teratas menghabiskan setiap ons kekuatan mereka sebelum mencapai sekitar markas Ordo Gereja ke arah yang berbeda. Tepat ketika mereka akan memasuki Ordo Gerejawi, mereka menemukan bahwa ada api yang menyala di kejauhan. Beberapa sosok datang menyerang mereka dari segala arah. Bahkan Asof merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Oh tidak, Gloria mengepung Ordo Eklesiastik dengan tentara. Seketika, Asof dan 10 besar merasa diliputi keputusasaan. Bab 3635 menggunakan Remedial Leyline. Glorian yang tak terhitung jumlahnya sekarang melakukan pencarian menyeluruh. Asof dan 10 besar hanya bisa mengantisipasi yang terburuk pada saat ini. Mereka tidak akan bisa berjuang kembali ke Ordo Gerejawi bahkan dalam bentuk terbaik mereka, apalagi keadaan mereka saat ini. Setelah mencapai batas mereka, 10 teratas tidak tahu bagaimana mendapatkan bantuan. Selanjutnya, Ordo Gerejawi tampaknya hanya mempertahankan sikap bertahan dan tidak berniat membalas. Jelas bahwa Ordo Glorian sekarang memiliki cengkeraman yang kuat pada yang pertama, cengkeraman yang begitu kuat sehingga penindasan berlanjut bahkan ketika Asof berada di ambang keputusasaan. Oleh karena itu, kembali ke Ordo Gerejawi hanya akan mempercepat pemusnahannya sekarang. Dengan rintangan di depan dan di belakang mereka, dia dan 10 besar hanya bisa menemukan jalan keluar lain. Masalahnya adalah mereka sudah kehilangan hampir semua harapan. Sonja dan yang lainnya lebih beruntung karena telah sepenuhnya menyerah untuk kembali ke Ordo Gerejawi. Sebaliknya, mereka langsung menuju markas Levi dan tidak menghadapi banyak perlawanan. Levi juga menjadi harapan terakhir mereka. Sementara itu, pria itu sendiri juga telah menerima kabar tersebut.
Beberapa tahanan penting dari Ordo Glorian telah melarikan diri. Sepertinya alam semesta ada di pihakku. Dia hanya bertanya-tanya kapan harus menggunakan garis lay perbaikan. Setelah mengetahui bahwa anggota Ordo Glorian berkumpul di dekat markasnya, dia dengan cepat kembali ke sana, jangan sampai terjadi sesuatu. Namun, setelah menerima update yang ditunggu-tunggu, ternyata Glorian Order tidak berniat menyerang sama sekali. Kelompok itu hanya mengatur pertahanan di dalam batas. Sebelum ini, Levi tidak berani mendapatkan kekuatan garis lay perbaikan karena dia tidak tahu apa motif sebenarnya dari Ordo Glorian. Begitu dia bermetamorfosis, dia harus mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk waktu yang tetap. Itu berarti dia tidak akan bisa membantu jika terjadi sesuatu di pangkalan. Untungnya, fakta bahwa Ordo Glorian sekarang sedang berburu besar-besaran untuk tahanan yang melarikan diri berarti mereka tidak mampu untuk fokus pada hal lain. Aku akan bermetamorfosis sekarang. Ini saat yang tepat untuk itu, kata Levi bersemangat. Chad mengangguk. Fokus saja untuk meningkatkan kekuatanmu. Aku akan menjagamu. Mereka berdua bergegas ke tempat garis lay perbaikan berada. Sesuatu yang menyerupai garis lay spiritual umum muncul di depan mata mereka. Garis lay perbaikan tampak jauh lebih biasa dibandingkan dengan garis lay super spiritual yang dirancang oleh Yartran dan Atlantis. Dalam hal penampilan, dua yang terakhir terlihat jauh lebih kuat daripada yang dilihat Levi sekarang. Secara metaforis, jika garis lay super spiritual Yartran adalah gunung, maka garis lay perbaikan akan mirip dengan bukit kecil. Meski begitu, garis lay perbaikan yang tampak biasa-biasa saja ini menyimpan kekuatan yang mengerikan. Hanya energi spiritualnya saja tidak kurang dari apa yang dimiliki dua garis lay super spiritual itu. Levi bisa merasakan ledakan energi luar biasa dari dalam garis lay perbaikan segera setelah dia melepaskan penghalang pelindungnya. Mengaum, tidak lama setelah pria itu mulai menguatkan tubuhnya, dia mendengar apa yang terdengar seperti tangisan naga. Itu berdering sangat keras sehingga telinganya sakit, dan dia bahkan menjadi linglung selama sepersekian detik. Ini menolak begitu kuat, Levi sedikit terkejut. Dalam keadaan normal, garis lay spiritual paling banyak akan menolak dengan mengirimkan energinya ke segala arah jika seseorang menghancurkan penghalangnya. Namun, garis lay perbaikan ini tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan sekarang mengumpulkan energinya sendiri untuk memberontak melawan Levi, seolah-olah menolak untuk membiarkan dia menggunakan kekuatannya. Jadi, ini adalah naga penyembuhan yang Chad bicarakan, ya. Menarik. Pria itu hanya menyeringai, karena semakin disengaja garis lay, semakin banyak manfaat yang akan didapat. Aku tidak peduli jika kamu naga. Anda harus mengindahkan perintah saya. Petik 2. Dengan itu, Levi melepaskan energinya sendiri dan mulai menekan kekuatan yang mencoba melawannya. Mengaum, mengaum. Akhirnya, teriakan pemberontakan naga yang nyaring segera berubah menjadi lengkingan patuh saat garis lay perbaikan mulai tunduk pada Levi. Bab 3636 membantu Gloria menghindari kecurigaan. Bibir Levi melengkung ke atas saat dia tidak lagi merasakan kekuatan garis lay yang mencoba untuk melawannya. Sepertinya aku telah merawat naga itu. Sekarang aku bisa menggunakan kekuatan lay lain sebanyak yang aku mau. Menyalurkan beberapa teknik dasar, dia kemudian membentuk ledakan energi yang besar dan mulai menyerap kekuatan garis lay perbaikan, merasakannya mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah bermetamorfosis beberapa saat, Levi tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting tentang garis lay perbaikan. Energi yang dikandungnya terasa jauh lebih ringan daripada dua garis lay super spiritual sebelumnya, tetapi yang sekarang ini tampaknya memiliki beberapa efek menyehatkan pada tubuh, pembuluh darah, dan bahkan jiwanya. Teknik metamorfosis dasar Levi berbeda dari energi pemakan Gloria, tetapi keduanya melibatkan pengubahan energi eksternal untuk konsumsi sendiri, yang kemudian dapat mengakibatkan ketegangan pada pengguna. Anehnya, meskipun garis lay perbaikan tampaknya memelihara tubuh Levi, sehingga menyebabkan banyak ketegangan energi menghilang. Selain itu juga meningkatkan energinya sampai batas tertentu. Energi perseptif saya akan berada pada tingkat yang sama sekali baru dengan garis lay perbaikan ini, gumam Levi pada dirinya sendiri, tersenyum. Di tempat lain, Phoenix dan yang lainnya terus mencari bukti dan informasi yang bisa digunakan untuk melawan Gloria. Ordo Glorian telah mengirim semua anggotanya untuk memburu targetnya, menyebabkan kehebohan. Phoenix sangat terkejut mengetahui bahwa kelompok Sonja,
bersama dengan 10 besar, termasuk di antara orang-orang yang berhasil melarikan diri. Mereka sebenarnya masih hidup, dan mereka dikurung oleh Ordo Glorian. Yang lain sama kagetnya, 10 besar seharusnya menghilang setelah dikalahkan oleh Levi ketika mereka mencoba menyerangnya dengan alat ilahi landasan 5 pavilion saat itu. Itu juga penyebab konflik antara Lewi dan Ordo Gerejawi. Kemudian diklarifikasi bahwa Levi telah membebaskan 10 besar, tetapi kelompok Sonja akhirnya yang disalahkan. Sekarang kedua belah pihak telah melarikan diri dari Ordo Glorian pada saat yang sama, itu pasti karena mereka telah memperoleh informasi orang dalam tentang faksi. Mengapa lagi Ordo Glorian akan berusaha keras untuk menganiaya mereka? Kita harus menemukan Sonja, dia bisa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia Ordo Glorian, Phoenix memutuskan. Azure Dragon setuju dan segera mengirim bawahannya untuk memulai pencarian. Floyd secara alami menangkap angin dari cobaan saat ini juga. Sementara dia sibuk meningkatkan teknik Devourernya, dia juga terus mengawasi aktivitas dan orang-orang di sekitarnya, terutama tim Phoenix. Tidak mengherankan, mengingat bagaimana yang terakhir terus-menerus mencari Gloria. Sonja dan 10 besar tidak mati. Floyd pun terheran-heran, mengingat ada desas-desus bahwa Sonja telah membunuh anggota 10 besar dan memperoleh harta karun itu. Terlebih lagi, fakta bahwa Sonja telah ditahan di penjara rahasia Ordo Glorian menunjukkan bahwa dia tahu banyak tentang kelompok itu, bahkan mungkin identitas pemimpinnya. Jika kita bisa menemukan mereka dan menanyakan apa yang terjadi, kita bisa membersihkan nama Gloria, kata pria itu dengan antisipasi. Saya telah bekerja sangat keras untuk meningkatkan kemampuan saya hanya agar saya dapat memiliki lebih banyak suara dan membawa Gloria kembali bersama saya. Selama aku menghapus semua kecurigaan tentang dia, bahkan Master Levi tidak bisa menghentikanku untuk bersamanya. Sekarang Sonja dan 10 besar telah lolos, kemungkinan besar mereka akan kembali ke Ordo Gerejawi. Tentu saja, ada kemungkinan Sonja akan datang menemui Master Levi sebagai gantinya. Itu sebabnya kita harus fokus pada dua bidang ini. Kita pasti akan sampai di suatu tempat. Floyd tetap berpikiran tajam bahkan tanpa Gloria. Dia kemudian mengirim ajudannya untuk mencari jejak Sonja di sekitar pangkalan saat dia menuju Ordo Gerejawi. Anggota 10 teratas tidak bergaul dengan baik dengan Master Levi, jadi kemungkinan besar mereka akan kembali ke Ordo Ecclesiastic. Selain itu, mereka adalah grup yang lebih besar dengan tujuan yang lebih besar, jadi tentu saja akan lebih mudah untuk menemukannya. Aku mengandalkan kalian untuk membersihkan nama Gloria, 10 besar. Dengan itu, Floyd menghilang ke dalam malam. Bab 3637 10 anggota teratas tertangkap. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya tetap tersembunyi di dalam hutan yang gelap. Bayangan itu milik anggota 10 teratas, yang telah menjadi sangat lelah. Sejak mengetahui bahwa Ordo Gereja dijaga ketat, mereka tahu jalan di sana akan sulit dan hanya bisa menyembunyikan diri di hutan. Sekarang, mereka berencana untuk menunggu celah sekecil apapun sebelum menyusup ke Ordo Gerejawi. Tubuh dan pikiran mereka telah lama lelah setelah berhari-hari dianiaya, dan semua keyakinan dan tekad kuat yang telah mereka tanamkan selama bertahun-tahun praktis hilang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita akan ditangkap begitu siang hari tiba, gumam Raivene. Davin menghela nafas. Ada terlalu banyak anggota Ordo Glorian di luar sana. Kami hanya akan mati jika kami mencoba berjuang melalui jalan kami. Petik 2. Anggota lain menggelengkan kepala, tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang dulu mereka miliki. Jika kita akan mati, bagaimanapun juga, kita mungkin juga mati mencoba. Ada kemungkinan bahwa beberapa dari kita akan berhasil dan memberitahu Ordo Gerejawi apa yang terjadi. Mungkin Tuan Tundera akan membalaskan dendam kita juga. Kamu ada benarnya. Mari kita bagi menjadi 5 tim. Kami mungkin hanya memiliki peluang. Yah, itu pernyataan yang cukup berani. Tepat ketika anggota 10 besar akan keluar, suara ejekan seorang wanita datang dari jauh. Kedengarannya begitu menusuk sehingga bisa memecahkan gendang telinga seseorang. Hati 10 besar tenggelam. Gloria, suara itu tidak lain adalah Gloria. Murid kelompok itu melebar saat mereka secara naluriah mencoba melarikan diri. Jangan buang energimu, mataku sudah tertuju padamu. Anda tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Bahkan sebelum kata-kata itu jatuh, sebuah bayangan muncul dengan kecepatan cahaya, dan wanita itu tiba tepat di depan 10 besar. Kehadirannya begitu menakutkan sehingga tampaknya menyelimuti seluruh area.
Tanpa tempat lain untuk bersembunyi, 10 teratas hanya bisa menunjukkan diri mereka sendiri. Ayo lawan dia, aku tidak peduli jika aku mati. Aku sudah selesai dengan semua siksaan ini. Telomios meraung. Sebagai seorang paladin 10 besar, tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki harga diri, tetapi Gloria telah melewatinya. Tekad yang kuat berputar di dalam anggota lain saat mereka memikirkan kembali kehidupan mereka yang luar biasa. Dia benar, kami tidak akan membiarkan diri kami dipermalukan, bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami. Turunkan dia, mereka memutuskan secara bersamaan. Gloria hanya mencibir, saya mengerti bahwa Anda ingin mati, tetapi itu tidak akan mudah. Anda tahu, saya ingin Anda semua mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Astaga! Bayangan itu bergerak lagi. Tiba-tiba, Luna dan Zordian merasakan kekuatan di dada mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Mereka terbang lebih dari 10 kaki ke belakang sebelum jatuh ke tanah, darah menetes dari mulut mereka. Anggota lain menyerbu ke depan. Meskipun sangat sadar bahwa mereka bukan tandingan Gloria, mereka masih lebih baik mati mencoba. Jangan khawatir, aku belum akan membunuhmu. Senyum di antara bibir Gloria melebar saat dia membalasnya hanya dengan satu tangan sepanjang pertarungan. 10 teratas tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan siksaannya. Meskipun mereka telah memulihkan beberapa energi dengan bantuan obat ajaib Esov, fakta bahwa mereka telah kehilangan tulang spiritual mereka tetap tidak berubah. Mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan Silas, apalagi Gloria. Sambil melirik semua anggota 10 teratas yang tergeletak di tanah dalam tumpukan acak-acakan, Gloria berjalan ke arah Lonedra dan meletakkan satu kaki di atas dadanya. Katakan, di mana Sonja dan Esov? Sejumlah kekuatan saja sudah cukup untuk membuat Lonedra merasa seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh batu seberat 1000 pon. Aku tidak tahu. Pria itu menjawab dengan lemah. Dengan gusar, Gloria menendangnya ke samping, membuatnya terbang sejauh 10 kaki seperti bola sepak. Dia kemudian pindah ke Raivene dan menginjak wajahnya. Bagaimana denganmu? Bab 3638 kehilangan satu hal, aku tidak, Raivene juga ditendang sebelum dia bisa menyelesaikannya. Gloria menoleh ke anggota yang tersisa, hanya untuk menerima jawaban yang sama. Tatapannya menjadi gelap. Dia agak bisa merasakan bahwa selain mereka yang benar-benar ingin mati, mereka tampaknya benar-benar tidak tahu kemana tahanan lain melarikan diri. Lagi pula, mata tidak bisa berbohong. Bunuh saja aku, Gloria. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Ambil nyawaku sudah. Kau benar-benar Beatrice yang sampai sejauh ini berkat seorang pria, Gloria. Jadi bagaimana jika kamu sekarang adalah pemimpin Ordo Glorian? Kamu masih rendah? Alasan tercela untuk manusia. Petik 2. Anggota 10 besar mulai meneriakinya, beberapa bahkan melontarkan hinaan. Yang mereka inginkan hanyalah mati. Mereka tidak ingin terus dikurung di fasilitas bawah tanah di mana mereka tidak akan pernah melihat cahaya. Bahkan jika mereka tetap hidup di sana, mereka akan lebih baik mati. Kalian semua akan kembali ke penjara itu, jadi nikmati waktu kalian di sana. Gloria menyatakan dengan diam-diam sebelum beralih ke prajurit Fatalis. Kunci mereka, dan kali ini, saya ingin Anda menusuk anggota tubuh mereka dengan beberapa rantai baja khusus. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos lagi. Ya Bu, setelah bawahannya membawa pergi anggota 10 besar, Gloria adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Di mana Sof bisa bersembunyi? Dia bergumam dengan sedih. Dengan benar, wanita itu sudah mencari kemana-mana, tetapi Sof masih belum bisa ditemukan. Dia juga menerima kabar belum lama ini bahwa Furis yang bertugas melacak Sof juga telah hilang. Menutup matanya rapat-rapat, Gloria terus menggunakan kekuatannya untuk menjelajahi area tersebut. Ini adalah keterampilan yang baru-baru ini dia ambil. Dengan melepaskan kekuatannya, dia bisa merasakan benturan ombak jika ada petarung lain di sekitarnya. Kemudian, dia akan dapat menentukan lokasi petarung melalui umpan balik dari tabrakan pasukan mereka. Namun, setelah menghabiskan 2 hari mencari, masih belum ada kabar tentang tim Sof dan Sonja. Apakah Anda pikir mereka mungkin sudah berhasil kembali ke Ordo Gerejawi, Guru? Silas bertanya dengan tegas. Dia telah mencari jauh dan luas bersama-sama dengan prajurit Fatalis sepanjang waktu, hanya untuk usaha mereka terbukti sia-sia. Gloria melambaikan tangan. Saya kira tidak demikian.
Aku sudah mengamankan setiap lokasi di dalam area itu dengan pengamanan ketat sejak kami mengetahui mereka melarikan diri dari Core Speed. Tidak peduli seberapa diam-diam mereka mencoba, orang-orang kita pasti akan menemukannya begitu mereka mencoba masuk ke Ordo Gerejawi. Selain itu, kami telah menanam banyak mata-mata di dalam Ordo, tetapi belum ada kabar dari mereka juga. Yah, itu aneh. Sepertinya mereka juga tidak sebodoh itu. Mereka tahu bahwa berpisah pasti akan mempersulit kita, kata Silas, memuji musuh-musuhnya dengan sinis. Gloria tertawa dingin. Saya akan mengatakan itu karena Soft tidak ingin terjebak. Anda telah melihat apa yang telah menjadi 10 besar sekarang. Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka tidak akan bisa pergi dengan sangat cepat bahkan jika mereka mencobanya. Mempertimbangkan kecepatan mereka, Sonja dan dua lainnya akan berada dalam area ini jika mereka kembali ke Ordo Gerejawi. Tetapi fakta bahwa kami masih belum melihat mereka, apakah Anda tahu apa artinya ini? Petik 2. Itu berarti mereka tidak benar-benar kembali ke Ordo Gerejawi. Seru Silas, matanya berbinar. Betul sekali, Gloria tersenyum. Mengingat kemampuan mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari salah satu anggota kami di area ini. Itu sebabnya mereka kemungkinan besar menuju ke markas Levi sekarang. Tapi Tuan, itu wilayah Bone Grandmaster. Ekspresi Silas berubah muram. Gloria segera mengerti arti kata-kata Silas. Bone Grandmaster tidak lemah, tetapi mereka masih harus menghadapi Levi. Faktanya, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan melawan seseorang seperti Forlevia. Aku akan pergi ke sana sendiri. Gloria menghilang dalam sekejap bahkan sebelum kata-katanya terucap. Bab 3639 alat terbukti berguna. Gloria mungkin sedang melaju kencang, tapi dalam hati dia panik. Bagaimana saya mengabaikan fakta bahwa Sonja mungkin mencari Levi? Itu cukup signifikan. Mendapatkan bantuan Levi akan memberi mereka efek yang sama seperti menyebarkan berita kembali di Ordo Gerejawi. Kegelisahan memenuhi Gloria ketika dia mengingat bahwa Bone Grandmaster ditugaskan untuk mencari di luar markas Levi. Dia mungkin kuat, tapi dia jelas bukan tandingan petarung yang cakap seperti Levi dan Forlevia. Begitu Sonja menghubungi para elit markas Levi, Bone Grandmaster akan berada dalam masalah. Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari pangkalan. Setelah Levi menemukan hal-hal yang dilakukan oleh Ordo Glorian dan Gloria, hanya masalah waktu sebelum Ordo Gerejawi dan Menteri Tundra mengetahui tentang tindakannya. Levi tidak menakutkan sama sekali. Namun, konsekuensinya akan mengerikan jika dia berkolaborasi dengan Master Tundra, gumam Gloria pada dirinya sendiri. Dia menjadi sangat ketakutan sehingga punggungnya basah oleh keringat dingin. Awalnya, dia tidak perlu takut seperti ini. Sayangnya, garis ley spiritual Yartran telah dihancurkan. Gloria tidak dapat menemukan sumber energi lain untuk dimakannya. Jika Cetus setuju untuk bekerja dengan saya mungkin bisa keluar dari sudut sempit ini. Namun, aku akan berada dalam bahaya besar jika Cetus memilih untuk menonton dengan aman saat kita bertarung. Alis Gloria menyatu ketika dia menyadari bahwa kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Pada saat itu, Tundra akan kembali dengan kekuatan luar biasa yang diperolehnya dari tempat legendaris itu. Ini akan menjadi situasi yang rumit. Jika itu terjadi, aku akan berada dalam masalah besar. Gloria menambah kecepatan. Dia mulai menghitung kecepatan Sonja dan yang lainnya. Jika mereka memilih untuk menuju ke markas Levi secara langsung, aku tidak akan sampai tepat waktu, bahkan jika aku harus mempercepatnya. Juga akan terlambat untuk mengumpulkan anggota Ordo Glorian yang berada di dekat markas Levi. Bahkan, aku mungkin memperingatkan Levi dan yang lainnya, membuat mereka melancarkan serangan terhadapku. Itu, Gloria merengut, merasa kesal. Akan sangat bagus jika seseorang dari basis Levi dapat menawarkan bantuan. Oh, Floyd. Mata Gloria berbinar saat dia akhirnya mengingat alat yang sempurna. Floyd cukup berpengaruh di markas Levi, jadi dia bisa menangani masalah secara diam-diam. Untungnya, saya tidak menyingkirkan orang bodoh yang tidak berguna sebelumnya. Saya tidak percaya dia bisa membantu di saat-saat genting. Gloria tidak bisa tidak memuji dirinya sendiri karena pintar. Menghentikan langkahnya, dia mengeluarkan perangkat komunikasinya. Bas, bas, bas. Begitu dia menyalakannya, pesan Floyd membanjiri. Dia mengirim berbagai teks, seperti, "Aku merindukanmu, Gloria,
apakah kamu baik-baik saja, mengapa aku tidak bisa menghubungimu lagi? Dan masih banyak lagi. Gloria merasa perutnya melilit jijik saat membaca pesannya. Aku tidak percaya bagian menjijikkan ini masih merindukanku. Dia ingin memenangkan hatiku, ya. Bermimpilah. Mengatasi rasa jijiknya, Gloria mengiriminya pesan, Floyd, apa yang kamu lakukan? Saya akhirnya lolos dari bahaya untuk sementara. Dia hanya menggunakan satu kalimat untuk menjelaskan mengapa dia tidak menghubungi Floyd sampai sekarang. Bahkan ada sedikit kerinduan dalam teksnya. Floyd segera menjawab, oh, begitu. Aku tahu kau tidak akan menghilang jika sesuatu tidak terjadi. Dia kemudian melanjutkan untuk menelepon dan memberitahunya betapa dia merindukannya. Gloria cemas dan benar-benar jijik. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain bermain bersamanya. Setelah bertukar kata-kata manis, Floyd akhirnya bertanya, Gloria, ada apa? Gloria menjawab, ya. Dia mengubah nada suaranya dan menambahkan, Sonja dan dua lainnya bergegas kembali ke pangkalan untuk mencoba menjebakku. Akan membantu jika Anda bisa menghentikan mereka. Floyd terkejut dengan jawabannya. Dia dengan cepat menyelidiki, apa? Bukankah Ordo Glorian menahan mereka? Bagaimana mereka akan menjebakmu? Floyd mungkin jatuh cinta pada Gloria, tetapi masalah ini terlalu membingungkan. Mau tak mau dia mencurigai kata-kata Gloria. Bab 3640 buktikan kepolosanku. Gloria memberitahunya, akhir-akhir ini, aku berusaha menghindari pengejaran Ordo Glorian. Saya juga telah menyelidiki pemimpin wanita misterius dari Ordo Glorian. Mungkin Anda tidak tahu tentang ini, tetapi pemimpin wanita itu mengenal Ordo Gereja dan saya dengan baik. Saya curiga dia dulu salah satu dari kami. Kalau tidak, dia tidak akan membuat begitu banyak bukti palsu untuk menjebakku. Floyd tetap diam ketika Gloria mencoba menjelaskan. Dia menjadi semakin gugup karena kesunyiannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi keluar dan memainkan kartu trufnya. Sebenarnya, saya tahu di mana mereka berada. Jika saya terkait dengan Ordo Glorian, apakah saya akan membiarkan mereka pergi ke pangkalan? Saya tidak mengatakan apa-apa karena saya takut Anda akan salah paham dan mengabaikan saya. Dia menangis dan berpura-pura tidak mengungkapkan apapun demi hubungan mereka. Floyd mengalah dan dengan cepat menghiburnya, Gloria, jangan menangis. Aku tidak mencurigaimu. Dia memikirkan masalah ini dan menemukan kata-kata Gloria meyakinkan. Jika dia adalah pemimpin misterius yang telah menangkap Sonja dan dua lainnya, mengapa dia tidak langsung membunuh mereka? Itu akan menjadi yang terbaik. Dengan begitu, tidak akan ada ujung yang longgar. Mengapa dia membiarkan mereka melarikan diri? Selain itu, Master, Azure Dragon, dan yang lainnya membahasnya. Pemimpin wanita sangat teliti. Dia tidak akan membuat kesalahan bodoh itu. Jika Gloria adalah pemimpin wanita, mengapa dia menceritakan semuanya padaku? Dia hanya akan menarik kecurigaan dengan cara ini. Pemimpin wanita harus mencoba yang terbaik untuk melacak Sonja dan yang lainnya daripada membocorkan berita. Gloria jujur padaku, jadi dia bukan pemimpin wanita. Aku harus percaya padanya. Setelah mengambil keputusan, Floyd berjanji, Gloria, jangan khawatir. Saya akan membuat putaran saya sekarang. Jika mereka berani menjebakmu, aku akan membuat mereka membayar. Gloria langsung setuju, oke. Floyd, jangan ambil nyawa mereka. Mungkin mereka punya alasan untuk melakukannya. Saya bisa menjelaskan diri saya sendiri dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saat dia terdengar tulus, kekhawatiran Floyd terhalau. Jika Gloria adalah pemimpin misterius, dia akan meminta bantuanku untuk membunuh mereka. Mengapa dia meminta saya untuk menyelamatkan hidup mereka ketika mereka akan menjebaknya? Gloria benar-benar baik, ya. Floyd merasa tidak enak padanya. Dia meyakinkannya, Gloria, aku tidak akan membunuh mereka. Saya akan menangkap mereka dan menyerahkannya kepada Anda sehingga Anda dapat menangani mereka secara pribadi. Petik 2. Floyd berpikir sudah waktunya untuk maju dan membantu wanitanya, yang telah dijebak. Setelah mengobrol sebentar, mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Gloria senang, karena dia berhasil memanipulasi Floyd sepenuhnya. Dia sengaja memintanya untuk mengampuni Sonja dan yang lainnya sehingga dia rela menghukum mereka. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Dia bisa menyingkirkan rintangan tanpa menimbulkan kecurigaan Floyd. Namun, Gloria tidak berhenti dan melanjutkan ke markas Levi.
Floyd hanyalah tindakan pencegahan, jadi dia harus berada di sana secara pribadi untuk mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi. Rencana Gloria selalu mulus. Sementara itu, Floyd memotong garis dan keluar dari pangkalan untuk menunggu Sonja dan yang lainnya. Dia memerintahkan para pembantunya yang terpercaya untuk melapor kepadanya ketika mereka melihat orang-orang yang mencurigakan mengintai. Floyd bahkan mengambil inisiatif dengan meminta untuk bertanggung jawab atas pertahanan pangkalan hari ini. Tindakannya tidak menimbulkan kecurigaan karena itu bukan pertama kalinya pembela tiba-tiba berpindah tangan. Namun, Floyd tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Dia menolak untuk membiarkan siapapun memfitnah kekasihnya di pangkalan. Kekuatan Floyd telah meningkat, jadi dia jauh lebih sensitif untuk merasakan aura orang lain. Dia melepaskan kekuatannya dan menyebarkannya ke seluruh area untuk mengetahui apakah ada aura asing yang menuju ke arahnya. Bersambung.